wal amani dan aman, wal fauzi dan kesuksesan, bahagia dunia dan akhirat, waridwani dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengikuti Rasulullah, para tabi'in, para sahabat, para ulama, ulaika bermula mereka, orang-orang yang mengikuti Rasulullah, warasatun nabiyyin, itu menjadi pewaris para nabi. Nabi itu tidak mewariskan harta. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Muhammad SAW tidak mewarisi harta, tetapi yang diwarisi adalah ilmu. Makanya dikatakan al ulama warasatul anbiya. Kalau zaman sekarang orang dari duit banyak lupa mengajarkan anak-anaknya tentang ilmu agama. Dari duit banyak, bayar kalau gua mati anak gua akan bahagia dunia, duitnya banyak lagi kecilin orang dan sebagainya, padahal bukan itu. Ya, padahal bukan itu. Harta itu bisa habis, tapi kalau kita mewariskan ilmu kepada anak-anak kita nggak mungkin habis. Harta kita satu rumah punya anak 4 habis, tapi kalau ilmu bisa. Ilmu la yurasu, ilmu itu nggak bisa diwariskan. Maksudnya nggak bisa diwariskan, nggak bisa turun ke anak-anak kita kecuali dengan cara belajar atau diajari. Tapi kalau harta bisa diwariskan, kita mati kita punya harta udah buat anak kita. Tapi kalau ilmu, nanti kalau kiai bapaknya mati, ini ilmu gue buat lo nggak bisa, dia harus belajar. Para pewaris tadi adalah para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Itu orang-orang yang sudah istiqomah, yang jejak, walaupun dihalangi bagaimanapun tetap berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala agar sukses di dunia dan akhirat. Dan orang-orang inilah yang disebut para pewaris Nabi. Siapa-siapa aja dia tuh, wa a'immatul muttaqin, wa a'immatul muttaqin, dan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Wa a'immatul muttaqin, dan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Orang yang berjejak ibadahnya, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya, akan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Wa khiyaratu rabbil alamin, dan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa khiyaratu rabbil alamin, dan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin menghendaki hambanya baik, maka Allah akan memudahkan dia dalam mencari ilmu. Kalau orang masih mau ngaji, berarti itu orang masih mau ngaji. Walaupun sebulan sekali, walaupun seminggu sekali, jangan sampai kagak ngaji sama sekali. Kalau orang udah nggak ngaji sama sekali, khawatir hatinya mati. Kalau hatinya mati, dia tidak akan menerima nasihat dari orang-orang baik. Nah, kalau ulama-ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz ini kan banyak yang alim, banyak yang pintar, nggak mungkin muridnya nasihatin gurunya, kan gitu ya. Nggak ada seorang murid nasihatin gurunya, guru harusnya guru begini-begini. Ada. Harusnya guru sholat nggak ada. Harusnya guru zikir ini nggak ada. Nggak ada seorang murid yang menasihati gurunya. Terus yang menasihati gurunya siapa? Kalau guru kita ngaji. Setelah ngaji, kita akan berpikir, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Orang alim kalau kagak ngaji, ya sama aja. Siapa yang berani nasihatin?
orang kalau masih mengaji, berarti itu orang masih mau ingin berbuat, termasuk kategori pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka Allah akan memudahkan dalam mempelajari ilmu agama. Sekali, jangan sampai satu bulan sekali kita nggak mati. Kita ngerinya mati, kalau orang kita mati, merasa dirinya paling dan paling. Minal mukminina, dari orang-orang mukmin ar-rasikhina yang melekat, ar-rasikhina yang melekat, bil ilmi, di dalam ilmu, bil ilmi, di dalam ilmu, al-mutahaqqiquna, dan orang yang membenarkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dikerjakan karena Allah, bukan karena orang. Dan meyakini setiap perbuatan baik pasti ada balasannya. Dan setiap yang melakukan perbuatan yang buruk juga pasti ada balasannya. Ini namanya pemancep di hati orang-orang mukmin yang memiliki rasyidin, yang ilmunya sudah nempel di hati, akan membenarkan kepercayaannya bahwa yang kita kerjakan di dunia ini baik, pasti ada ganjaran. Kalau kita di dunia ini melakukan perbuatan buruk, pasti juga ada balasannya. Wal itqani, dan meyakini, wal itqani, dan meyakini, wal ihsani, dan wal ihsani, benar ya, wal ihsani, dan berbuat baik, wal ihsani, dan berbuat baik, al waqifuna, yang melihat, atau al waqifuna, yang meneliti, al waqifuna, yang melihat, ala asrarillahi, akan rahasia-rahasia Allah, rahasia-rahasia Allah. Orang-orang yang benar-benar yakin dengan keimanannya, benar-benar berbuat baik, meninggalkan perkara-perkara yang haram, dia akan melihat kerahasiaan Allah yang asrar namanya, yang kita tidak bisa lihat, atau yang kita sebut karomah. Di jalan di air, terus Sunan Kalijaga, pasir dirubah menjadi emas. Namanya asrar, kebesaran Allah yang tidak dimiliki oleh semua orang. Tapi syaratnya itu harus istiqomah, harus ar-rasyidin, yang benar-benar mantap dengan keimanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kalau melihat orang-orang yang mempunyai karomah, kita lihat juga orangnya, ibadahnya bagaimana, dia belajar amalnya apa. Jangan langsung main percaya aja. Bahasa kasarnya itu pun apa? Kalian si Fulan bisa ngobatin orang, si Fulan dia dulu belajar di mana, siapa gurunya, terus kerjaan tiap hari apaan, itu harus kita lihat. Kalau yang benar-benar sembahyangnya, maksudnya ar-rasyikhin, orang-orang yang pemancep di hatinya dengan ilmu-ilmu Allah, dia akan melihat kerahasiaan atau kebesaran Allah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Zaman dulu perang Belanda pakai senjata, kita pakai bambu, batu dilempar jadi bom. Ini kan bukan sekedar cerita, ditembak kalau memang
Udah benar-benar yakin, saya yakin kepada Allah. Kalau yang Allah berikan, akhirnya mereka bisa melihat asrornya Allah. Asror neon, ketika listrik mati, wajahnya bercahaya, bisa menerangi kampung. Habib Ja'far Syekhon, Murid Jambah Hamid, walaupun suaranya nggak pakai mic, tapi bisa kedengeran jauh. Dari kebesaran Allah sebutannya. Kalau sekarang udah jarang banget. Kalau kita melihat orang-orang yang seperti itu, mohon maaf, kebanyakan orang-orang yang nggak jelas. Nah bisa jadi itu menjadi tipu muslihat. Fi mulkihi, di dalam kerajaan Allah, wa malakutihi dan kerajaan Allah. Fi tariqil kasbi, dari jalan bisa melihat. Tariqil kasbi, dari jalan bisa melihat. Wal ayani, dan keyakinan. Wa mafazu, dan tidak akan selamat. Wa mafazu, dan tidak akan selamat, atau wa mafazu, dan tidak akan bahagia. Bihadhil manakibi, dengan ini cerita, dengan ini jalan. Tidak mungkin orang akan bahagia dengan cerita yang di atas itu, bisa melihat rahasia Allah. Ini tidak mungkin tercapai, tidak mungkin bisa. Wala wasalu, dan tidak akan sampai ila hadhil maratibi, ke derajat yang demikian. Orang tidak bisa menjadi kasab, tidak bisa melihat kebesaran Allah, rahasia Allah, kecuali illa bihusni iktifaihim, kecuali dengan mengikuti kebaikan-kebaikan, ikutin pelajarannya dari ulama-ulama atau dari guru. Jadi kalau ada orang punya kelebihan tapi nggak ada gurunya, sembahyang kagak, puasa enggak, tahu-tahu punya kelebihan, hati-hati. Sama obatin orang mati, bisa batu ditulis-tulis, nih pegangin ini, taruh di toko, biarin cepet lah laku umpama. Tapi kita nggak kenal dia, jangan. Cari yang benar-benar kenal. Soalnya orang-orang yang memiliki asal, yang bisa melihat rahasia Allah, itu tidak bisa sampai kecuali mengikuti gurunya. Silsilah itu penting, sanad itu penting. Sanad itu termasuk kategori yang sangat penting di dalam masalah agama. Silsilah itu namanya rantai. Kalau kita nyambung sama guru kita benar, dan kita juga sebagai murid benar. Kita punya guru-guru kita, punya guru-guru kita, namanya silsilah. Silsilah itu bahasa Indonesia rantai. Rantai ini kalau di bawahnya digoyang, atas dia akan goyang. Pernah saya ngomong. Kalau di bawahnya digoyang, atas akan bergoyang. Maksudnya bagaimana kalau kita punya permasalahan yang rumit, permasalahan yang rumit, datang ke guru. Kalau guru kita udah meninggal, datang ke makomnya. Itu namanya silsilah. Harus yakin itu. Ya, silsilahnya kemana? Silsilahnya kemana? Maksudnya seperti itu. Kalau kita punya permasalahan, lalu sama guru kita. Kalau ibaratnya kita rantai yang paling bawah, kalau kita goyang,
Partai yang di atas juga ikut goyang. Silsilah atau sana